Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik dengan Pak Isep dan Bu Dian sebagai cuci dan saya sini sebagai pengamat. Sebelum melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya juga akan melakukan penilaian. Yang pertama, jalannya coaching untuk supervisi akademik, saya akan lihat alur ceritanya. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Pak Isep, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam acara coaching ini, salah satunya mendengarkan aktif, di mana indikatornya nanti saya berharap saya mendapatkan gambaran secara keseluruhan terkait daripada permasalahan coaching gitu Pak. Yang kedua, apa indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif tersebut, Pak? Ya, jadi indikatornya yang saya harapkan saya dapat mendapat gambaran penuh daripada permasalahan kuci serta untuk nantinya saya gali potensi daripada kuci tersebut Pak, agar si kuci dapat terarah untuk mendapatkan solusi begitu Pak. Ya, jadi yang secara spesifik diobservasi apa ya Pak? Yang saya observasi itu adalah terkait daripada permasalahan inti kuci Pak nantinya Pak. Yang dihadapi oleh kuci itu apa ya? Gitu, Pak. Ya baik Pak. Ya, selanjutnya saya persilakan Pak Isep dan Bu Dian untuk melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Baik, selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Pak Isep. Ya, bagaimana keadaannya Bu Dian? Sehat Alhamdulillah ya? Baik. Ya, bagaimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik Bu Dian. Sebelum saya melakukan kegiatan coaching ini, alangkah baiknya untuk melepaskan dulu energi negatif dalam diri kita. Kita tarik napas dulu sebagai pertanda bahwa kita akan mengeluarkan energi negatif dalam diri kita agar kegiatan coaching berjalan dengan lancar. Boleh kita tarik napas dulu, kita pejamkan mata, tarik napas, lalu keluarkan secara perlahan dari hidung. Oke, tarik napas lagi. Oke, sudah Bu Dian? Sudah. Bagaimana Bu Dian? Sudah rileks? Alhamdulillah sudah terasa rileks Pak Isep. Baik, Bu Dian, terkait kemarin Bu Dian datang ke kantor saya ya waktu pagi-pagi, kebetulan saya sedang ada kegiatan juga, tidak terlalu menanggapi apa yang Bu Dian ceritakan kemarin. Coba Bu Dian, tujuan Bu Dian kemarin itu ke kantor saya itu ada permasalahan apa Bu Dian? Boleh diceritakan? Baik Bapak. Jadi begini Pak, di sekolah saya ngajar di kelas 4. Nah, salah satu murid saya ini belum bisa membaca. Ya. Padahal ya dia sudah di kelas 4 gitu ya, tapi masih terkendala belum bisa membaca. Oh, jadi kendalanya itu ya Bu Dian ya? Iya. Tapi sudah coba Bu Dian telusuri kira-kira anak tersebut bisa seperti itu, kira-kira kenapa Bu Dian tuh permasalahannya? Permasalahannya ini yang pertama saya telusuri dulu dari wali kelas sebelumnya. Ya. Jadi saya tanya dulu dari wali kelas sebelumnya bahwa anak ini mengalami kendala pengucapannya kurang jelas. Pertama seperti itu. Terus seperti dileksia ya, kemudian seperti itu katanya. Iya. Terus yang kedua dia ini umurnya memang masih terlalu muda untuk usia sekolah karena dulu belum sistem zonasi dan belum ada ketetapan bahwa
anak usia SD itu harus masuk dalam usia 7 tahun. Nah, anak Ya. ini memang masih masih kurang gitu umurnya. Nah, terus yang saya lakukan juga saya ngobrol juga dengan orang tua, karena orang tua sibuk bekerja sehingga anak ini tidak bisa diajar oleh orang tua tersebut gitu. Sehingga sampai sekarang dia terkendala dalam membaca. Oh, jadi seperti itu ya, Bu Dian ya. Iya. Nah, setelah Budian tadi setelah mengidentifikasi daripada permasalahan si anak yang tidak bisa membaca tersebut, terdapat beberapa kendala mulai dari usia anak yang belum pas untuk sekolah dan lain-lain begitu, Budian ya. Iya. Kira-kira ini Budian nih, setelah Budian mengetahui permasalahannya seperti itu, kira-kira kalau dilihat Budian kan di sini punya potensi untuk memecahkan masalah itu sendiri. Kira-kira Budian ini rencananya untuk kedepannya mau seperti apa, Budian? Jadi yang sudah saya lakukan yang sudah saya lakukan, yang karena ini sudah berjalan mau 2 semester ya Pak ya. Jadi ketika awal semester 1 saya ajarkan dia membaca secara kontinu setiap hari, tapi masih saja dia terkendala gitu ya Pak ya. Bahkan saya juga tidak hanya mengajarkan membaca, saya juga mengajarkan dia mengaji. Ternyata dia juga tidak bisa mengaji. Jadi di samping dia tidak bisa membaca, dia juga tidak bisa mengaji. Nah, yang sudah saya lakukan, saya mengajarkan dia dengan membaca dengan menggunakan buku Abacaga dan mengaji menggunakan buku Al-Barqi. Nah, setelah saya lakukan selama 1 semester bahkan sampai sekarang belum sudah ada perubahan, namun anak ini masih belum menguasai membaca gitu. Dia masih kesulitan. Bahkan saya juga melibatkan teman-temannya untuk mengajarkan dia secara gantian. Jadi saya buat jadwal sesuai absen, di mana setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, anak ini diajarkan oleh temannya untuk membaca dan mengaji. Iya, Pak Isep. Ya, jadi langkah yang dilakukan Budian tadi ya, memberikan tutor sebaya dan lain-lain ya, Budian ya. Ya. Nah, setelah tadi beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Budian untuk memecahkan masalah tadi, kira-kira komitmen ke depan Budian sebagai rencana tindak lanjutnya akan seperti apa, Budian? Kan seperti yang kita ketahui dalam memecahkan masalah itu ada kalanya terselesaikan dan ada kalanya juga ada hambatan atau apa-apa. Kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa, Budian? Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih intens ya Pak ya mengajarkan anak ini, karena anak ini selain tidak bisa membaca ketika menulis jadi kalau menyalin dia bisa, tapi kalau dia mendikte, saya diktekan dia masih kesulitan. Bahkan dia itu sekarang ini baru bisa membacanya itu per suku kata gitu ya. Kalau misalkan 3 huruf atau 4 huruf menggabung seperti men, nah itu masih kesulitan. Nah, rencana yang saya akan lakukan adalah saya akan mengatur jadwal kembali untuk anak tersebut supaya jam pelajarannya ini lebih konsisten. Terus saya juga akan memanggil orang tua dan meminta bantuan orang tua untuk bekerja sama dalam membimbing dia di rumah supaya anak ini bisa membaca dalam waktu minimal sebelum pelaksanaan PAT, penilaian akhir tahun, supaya nanti ketika dia melaksanakan tes, minimal dia bisa membaca apa yang diujiankan gitu. Mungkin itu Pak yang saya rencanakan untuk kedepannya. Ya, bagus Budian ya. Jadi rencana tindak lanjut itu perlu kita tanggapi dengan benar-benar, karena rencana tindak lanjut bagian dari pengembangan kegiatan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita lakukan begitu Budian. Nah, untuk
Selanjutnya Bu Dian, ketika misalkan kan tindak lanjut sudah Bu Dian nih. Kira-kira ini kalau diskalakan ini perasaan Bu Dian seperti apa? Kalau diskalakan dalam segi penilaian 1 sampai 10 sebelum Bu Dian mendiskusikan permasalahan ini sampai sekarang Bu Dian mendiskusikan permasalahan Bu Dian yang Bu Dian hadapi. Kira-kira perasaannya seperti apa kalau diskalakan ada di kisaran berapa Bu Dian? Ada di kisaran 7 ya Pak ya. 7 ya, jadi Iya betul. masih agak sedikit lega tapi masih agak cemas ya Bu Dian ya? Ya Iya. karena dia sudah kelas 4 dan untuk nanti ke depan kan saya harus mengajarkan dia AKM ya untuk persiapan ANBK. Nah, ini membuat saya masih cemas, masih was-was karena di sekolah saya hanya ada 1 rombel. Otomatis ketika ANBK pasti semua siswa itu akan kebagian semuanya gitu, akan ikut masuk menjadi salah satu peserta dari ANBK tersebut. Ya, baik Bu Dian, itu tadi serangkaian kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Bagaimana perasaannya Bu Dian tadi sudah agak merasa lega ya Bu Dian ya? Iya, saya sudah merasa lega dan merasa terbantu. Bu Dian yang mau disampaikan. Iya, terima kasih Pak Isep. Yang saya rasakan ketika coaching ini, jujur saya merasa terbantu. Saya juga merasa bahwa permasalahan yang saya hadapi ini, yang tadinya saya merasa bingung, merasa agak sulit. Namun alhamdulillah setelah ngobrol ini, saya pribadi mendapatkan solusi dan saya juga akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Mudah-mudahan dalam waktu sebelum PAT ini anak ini bisa membaca dengan lancar. Baik, semoga sukses ya Bu Dian ya. Semoga solusi yang Bu Dian tadi temukan semoga bisa Bu Dian laksanakan dengan baik serta permasalahan terselesaikan, begitu Bu Dian ya. Amin. Mungkin itu dari saya. Kita kembali ke Bapak pengamat kita, Pak Observer. Silakan Pak Nurokin. Ya, terima kasih atas praktek coaching untuk supervisi akademik dari Pak Isep dan Ibu Dian. Selanjutnya kalau saya amati, yang pertama untuk alur Tirta sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkan yaitu mendengarkan secara aktif juga sudah berjalan. Pak Isep sudah mendengarkan pertanyaan dari Ibu Dian dan alhamdulillah ada beberapa ide baru dan ada beberapa solusi yang tercapai. Selanjutnya untuk indikator ketercapaiannya sudah ada hasil karena Ibu Dian sudah mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Demikian pengamatan dari saya. Mungkin untuk praktek yang sekarang seperti ini ya, udah ditutup seperti itu ya Pak. Ya Pak. Ya sudah ya, nanti nggak apa-apa kita potong saja. Siap. Ya. Selanjutnya siapa yang mau jadi pengamat? Mau Teh Dian, mau saya dulu atau siapa? Bebas sok, mau siapa dulu? Terserah, mau kalau Teh Dian mau, kan ini yang diupload yang jadi coach-nya Bu